bertobatlah. Segeralah masuk Islam. Hidup di dunia ini sementara saja. Jangan takut kepada umatmu. Segeralah bertobat dan masuklah Islam. Shalom saudara-saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saya berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini, kiranya diberi kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Dan apapun kegiatan saudara sepanjang hari ini, kiranya diberkati dengan melimpah-limpah. Teman-teman semua, di video kali ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan yang mana viral di sosial media. Bagaimana ada seorang muslim lewat Facebook ya, dengan mengatakan kepada Pendeta Ezra Soru, bertobatlah Bapak Pendeta, ya, masuklah Muslim, jangan Bapak takut kepada jemaat Bapak, ya. Hidup ini sementara. Lalu apakah tanggapan Pendeta Ezra Soru? Dia mengatakan dengan tegas, haruskah kutinggalkan imanku pada Yesus Kristus yang mengatakan, semua kalian yang percaya kepadaku pasti akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Dengan sesuatu kepercayaan yang mengatakan mudah-mudahan, semoga saja, ataupun insya Allah. Dan di samping itu juga ada seorang Ustadz Sanuhi Munir, ya, menanggapi juga Pendeta Ezra Soru, seolah-olah dia sangat setuju kalau Pendeta Ezra Soru ini supaya meninggalkan iman kepercayaannya dan masuk Muslim. Apa komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi nanti di komentar, saudara-saudara. Mari kita saksikan dulu videonya berikut ini. Bahas topik Allah murka kepada Pendeta Ezra Soru. Pemirsa, dalam sesi ini kita masih membahas pernyataan Pendeta Ezra Soru yang katanya ditawari seorang muslim untuk masuk Islam. Dengarkan pernyataannya. Di Facebook, seorang tawarkan saya, pendeta, bertobatlah. Segeralah masuk Islam. Hidup di dunia ini sementara saja. Jangan takut kepada umatmu. Segeralah bertobat dan masuklah Islam. Saya balas komentarnya. Yesus bersabda, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haruskah kubuang kepastian ini dan menggantinya dengan mudah-mudahan, kemungkinan, dan insya Allah? Tidak. Saya justru Injil balik, saya bilang, saudaraku, hidup di dunia ini sementara. Segeralah bertobat dan datanglah pada Kristus. Kalau kamu tidak percaya Dia, kamu akan membayar dosa-dosamu sendiri. Tapi kalau kamu percaya, cukup percaya Dia saja, kamu diselamatkan. Pak Ezra, ajaranmu kok aneh? Itu ajaran siapa, Pak Ezra? Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesaya, Nabi Jeremia mengajarkan hukum Taurat dan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yohanes Pembaptis dan Yesus juga mengajarkan hukum Taurat dan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Setelah Yesus tiada, Yakobus, adiknya Yesus, Petrus dan Yohanes sebagai soko guru jemaat di Yerusalem mengajarkan hukum Taurat dan tidak pernah mengajarkan seperti itu, Pak Ezra. Pak Ezra, itu ajaran Bapak pungut dari mana? Tapi kalau kamu percaya, cukup percaya Dia saja, kamu diselamatkan. Jangan bawa-bawa nama Yesus, Pak. Itu ajaran Kristus penyembah berhala dan Yesus bukan penyembah berhala.
Tuhan Guru Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, Pak. Yesus itu Muslim. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikannya tadi, ya. Bagaimana kita melihat, ya, Ustadz Sanuhi Munir ini mengatakan bahwa ajaran Yesus Tuannya itu berbeda dengan ajaran Kristus penyembahan berhala. Seolah-olah dia mengatakan apa yang diajarkan oleh pendeta Esra Soru ini adalah ajaran Kristus penyembahan berhala. Nah, saya bingung. Yang mana ajaran Yesus yang sesuai dengan hukum Taurat? Yang mana ajaran Kristus penyembahan berhala? Saya heran di sini. Yang saya tahu, pengajaran Yesus Kristus bukanlah pengajaran penyembahan berhala. Tapi pengajaran Kristus adalah pengajaran yang benar, yang berasal daripada Tuhan. Dan apa yang dikatakan pendeta Esra Soru ini saya sangat setuju. Karena memang firman Tuhan juga mengajarkan bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan bahwa kamu yang percaya kepada nama Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus Kristus itu tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga saja, tidak ada insya Allah, tetapi di dalam Yesus yang ada adalah kepastian keselamatan. Maka Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa tidak ada jalan satu-satunya ke surga, hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus. Dan bahkan dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya satu nama yang bisa menyelamatkan dan membawa kita ke surga, yaitu nama Yesus Kristus. Jadi teman-teman semua, saudara yang punya keyakinan, yang punya iman kepada Yesus, pertahankan iman, jangan mau murtad, jangan mengundurkan diri, karena di dalam Yesus ada kepastian. Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 6, di dalam Yesus ada hidup yang kekal, ya. Di dalam Yesus ada kebenaran. Itulah yang perlu kita ikuti. Saya percaya dalam hidup ini kita tidak akan mau mengikuti yang mudah-mudahan semoga saja. Ya tentunya kita, siapapun kita, apapun agama, ras, dan suku kita, pasti kita mau mengikuti yang pasti. Kalau tidak pasti, ngapain kita mengikuti? Nah, teman-teman semua, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Ustadz Sanuhi Munir ini mengatakan tadi bahwa Yesus Kristus itu adalah agama Muslim. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus agama Muslim. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini yang perlu kita pegang, yang perlu kita percayai, supaya kita jangan mabuk oleh agama. Yang menyelamatkan kita bukanlah agama, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita mau diselamatkan hanya karena kebaikan, hanya karena perbuatan baik, bukan berarti tidak bisa berbuat baik. Itu adalah perbuatan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi perbuatan baik itu adalah seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, perbuatan baik itu seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Tetapi apakah boleh kita berbuat baik? Ya tentunya kita harus berbuat baik. Ya. Tetapi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Karena Roma 3:23 mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Jadi jelas, setiap kita, siapapun kita, pasti akan masuk neraka kalau kita mau dibenarkan karena perbuatan baik. Tetapi kabar baiknya bagi kita, Roma 6 ayat 23b dikatakan, tetapi oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah firman yang bisa sampaikan kepada saudara. Jadi mulai hari ini jangan mabuk oleh agama, tetapi marilah kita oleh iman kepada Yesus, yang mana di dalam Yesus ada kepastian yang menyelamatkan kita. Itu bisa membuat kita sampai ke surga. Puji Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Saya Pendeta Rio Pasaribu, saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.